Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Uli NIM 2319223 dari kelas Ilmu Pendidikan C. Saya akan menjelaskan dari resensi novel Dialah Ahmad. Buku ini ditulis oleh Hamzah Fuadi Ilyas, diterbitkan oleh kelompok Mass Media Buana Pustaka di Waru Sidoarjo, Jawa Timur pada April 2010 dan memiliki ketebalan buku 328 halaman. Novel ini yaitu Ahmad diceritakan dari Ahmad kecil sampai Ahmad dewasa hingga mempunyai anak. Pada bab pertama diceritakan ketika Ahmad kecil diasuh oleh ibunya yang ketika itu sudah ditinggalkan oleh ayahanda, dan tidak lama kemudian ibunya pun menyusul. Kemudian Ahmad kecil diasuh oleh kakek Somad dan Mak Supiah. Setelah itu ketika lulus SD, Ahmad disuruh oleh kakek Somad untuk meneruskan ke pondok pesantren yang dimiliki oleh temannya kakek Somad bernama Kiai Nusi. Setelah itu Ahmad diajarkan tentang meniti jalan rohani oleh Kiai Nusi hingga dia mengetahui apa aja yang harus dilaluinya dalam kehidupan. Kemudian setelah itu Ahmad meniti jalan rohani bersama Kiai Nusi hingga melewatinya hingga berselang 6 tahun kemudian, sampai akhirnya Ahmad menyelesaikan dalam pembelajaran dalam pondok pesantrennya tersebut. Suatu ketika Ahmad disuruh oleh Kiai Nusi untuk pulang ke rumahnya karena proses pembelajaran dalam pondok pesantren sudah selesai. Kemudian Ahmad ingin bercita-cita ingin membangun pondok pesantren di tempat kelahirannya, yaitu di tempat kakek Somad. Tetapi pada waktu itu dia belum pulang ke rumahnya, tetapi mengikuti jalan yang dia kehendaki. Pada waktu itu ketemu oleh seorang kakek-kakek tua yang dia panggil Pak Tuan. Setelah itu hingga akhirnya Ahmad menemukan sebuah musola, dan di dalam musola tersebut dia ketemu imam musola dan marbur musola, dan ditawari sebuah pekerjaan oleh marbur musola, yang pekerjaan itu adalah menjaga sebuah toko yang dimiliki oleh saudara marbur sebuah musola tersebut. Si Ahmad menyetujui untuk menerima pekerjaan tersebut hingga akhirnya si pemilik toko jatuh cinta kepada Ahmad karena baik hatinya Ahmad dan sikap jujurnya, hingga akhirnya mereka berdua menikah dan sampai akhirnya memiliki seorang anak yang diberi nama Muhammad Ahmad. Ini memiliki kelebihan mengajarkan bahwa seperti Ahmad tersebut, walaupun ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, tetapi kita tetap memiliki semangat untuk hidup. Kemudian nama-nama dalam tokoh ini terinspirasi dari sirah Nabi Muhammad, sangat mirip dengan kisah Nabi Muhammad, sehingga kita mudah menghayati dalam membaca novel ini. Kelemahannya adalah banyak dari cerita dalam novel ini banyak menceritakan tentang kisah Nabi Muhammadnya, bukan tentang kisah Ahmadnya, sehingga kita kurang memahami tentang kisah Ahmadnya karena lebih banyak menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Terima kasih, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.